Sepertinya ronde kelima pun akan segera dimulai. Purgatory, here we go. Bapak pesawat sepertinya tak terasa sudah langsung menunjukkan dirinya dari arah Marble Walk menuju ke arah Forge. Yes, dan kita lihat di sini lagi dan lagi mereka sudah langsung coba ambil posisinya dan EVOS cukup jauh banget trackingnya buat langsung ke arah Mount House. Oke. Walaupun memang sebenarnya ada pilihan zipline 2, zipline 1 ya di arah field. Dan ini menjadi satu juga ketika Sam 13 dia langsung nguasain dulu, habisin dulu lootingannya sampai akhirnya IOG yang dari Crossroad itu gerak ke arah field nggak dapat lootingan. Oke, akhirnya gue ngeliat lagi momentum satu player EVOS setara dengan satu squad. Nih lo bisa lihat di sini EVOS Sam 13 menunjukkan dirinya sendirian untuk memastikan satu squad ada di mana, cari info ke teman-temannya supaya teman-temannya bisa aware dan bisa catch up dengan cepat. Nah, dan juga posisinya juga kayak tadi, dia di Katulistiwa, dia juga bisa ngasih tahu infonya di Red Bull Rebellion. Benar. Yang tadi Red Bull Rebellion sendiri juga nggak notice bahwa ada Sam 13 yang di belakang pagar. Yes. Kalaupun tadi Red Bull Rebellion notice, itu jadi satu juga kesempatan buat Red Bull bisa numbangin sang kapten dunia kita. Gitu. Oke, nah ini dia juga ada kapten yang terkuat juga walaupun memang masih dengan segala momentum-momentum uniknya tadi ya. Kalau kita perhatikan Legalot itu benar-benar mantap banget bersama dengan Pac-Man juga tadi. Wah, gokil sih. Memang dua player ya dari RRQ, Pac-Man dan juga Legalot. Di zona-zona late game pun mereka masih bisa untuk eksistensi, bisa kuat juga untuk nahan posisinya agar ya dia dapetin placement yang terbaik juga. Iya, tadi ada blind shoot yang emang sengaja dilakukan untuk memberitahu keberadaan mereka sedang ada di sana dan itu bisa menjadi satu info yang cukup berarti untuk tim-tim di sekitar mereka kalau mereka ada di sana gitu. Iya, kayak ya udah nggak usah cari penyakit. Gak usah gitu. aneh. Iya, gak usah aneh. Gak usah aneh. Kalau misalkan nanti emang dipus atau emang diras sama tim lain, udah RRQ siap. RRQ siap. Iya. Come to papa gitu. Iya, come to papa boleh juga boljuk. Nah, kalau kita bergerak ke arah Mountain Villa, seperti biasa Old Classic Onyx di sana sudah ada. Tapi kali ini Ares yang melakukan strategi Mountain Villa move ya kan? Mountain Villa move di sini dan udah ngelihat kayaknya udah sadar juga Zexia. Ada tim DG Eternal ya. Iya. DG Eternal di sini ada DG Abax ya kan. Satu player terbaru juga dari DG Esport. Iya, ini masih anget-anget nih. Karena memang masih bakat muda ya kan. Jam terbang juga dari scene komunitas juga tinggi, tapi tinggal gimana caranya dia merealisasikan mimpinya di panggung besar ini ya. Nah, dan akhirnya terjadi. Iya, buat survivors juga mungkin yang punya mimpinya sebesar di panggung besar ini bisa langsung aja simak FF Esports ID ya, sosmed kita ya. Yes. Buat daftar di FFIM. Nah, kalian bisa langsung daftar FFC mode gitu kan. Di dalam gamenya kalian bisa buat tim. Kalian langsung komit kalau kalian bisa juara di FFIM. Oke, dan kalau kita kembali ke dalam in game sepertinya ada yang sedikit mengotot ya kan. Ngotot, dia coba naik dulu, coba ini dulu ya kan, naik gunung. Iya, di patahan yang cukup curam juga dan kesenjangannya cukup beda jauh ya. Nih ketajamannya cukup jauh ya. Yes, derajat kalau Abax tadi maksa, Zexi yang lihat udah itu enak banget sih. Zexi cuma tinggal atakin dong udah pecah. Iya, tapi dari Zixia harus nggak mau ambil rekor sampai akhirnya terpanis Soner oleh Raven di sini dan bakal coba langsung di end aja dengan double barrel harusnya udah nggak mungkin ketolong. So Zixia di sini bisa gue bilang terculik dengan cukup mudah oleh teman-teman dari DG Eternal. Yes, dan kita di sini Rahmat udah langsung berhasil mengenai kepala seorang Rusty Z dan udah terkena fall to death juga. Buset. Rusty Z hati-hati, licin bos, itu udah lumut. Itu udah licin, terus peluru AK-nya tuh gede banget suaranya kita sentek kok Pak. Ya ampun. Kenceng banget suaranya, pedas ya. Nah ini dia bakalan coba di setup lagi oleh teman-teman dari DG Eternal. Jadi memang dari Onyx di sini boleh gue bilang sekarang lagi nggak diuntungkan. Nggak diuntungkan banget karena memang dari DG Eternal sendiri udah nge-split di mana Abax sudah langsung coba kunci dari arah kiri. Dan kalau misalkan Abax ke-pick nih, wah ini udah sulit banget nih. Nah ini yang akhirnya terlihat setup fight gitu ya. Setup fight itu merupakan sebuah seni dalam bertarung. Jadi memang harus diperhatikan juga dari segi setup. Lu lihat Abak dengan cukup santai, dengan cukup cermat dia mencoba mencari momentum untuk mendistraksi teman-teman dari Onyx. Dimana kalau kita perhatikan Lau juga ada merasakan damage yang datang dari Fori. Raven pun dengan M60 nya bersiap-siap. Abak terus ke dalam, coba langsung melakukan jump shot dan coba regroup kembali. Loncat-loncat dari atas masih ada Rahmat juga. Coba langsung melantarkan first main dari Onyx. Di dalam rumah sudah terlihat ada Abak. Alok pun diaktifkan untuk recover. Nah, itu dia Abak. Bakal coba langsung jump shot lagi. Abak sedikit lagi, coba reload. Dua orang udah jatuh, sedikit lagi. Satu orang terakhir saja bakal menjadi
right play moment untuk Abax Arena. Terlihat satu orang lagi dan itu dia Abax dan juga Raven dari DG Eternal. Yes, gue di sini benar-benar ngelihat pergerakan dari Abax ketika dia coba buat cutting rotasi dari arah patahan. Ketika dia dapat satu momentum, 3 pemain dari Onyx Ares itu fokus ke Abax. Nah, ketika dari fokusnya itu dari DG Eternal udah ada Rahmat di atas dan 2 pemainnya lagi itu tinggal enak banget. Enak banget Pak. Wah menarik banget. Tapi nggak boleh bernafas terlalu lama dengan cukup lega karena memang sudah ada yang melalang buana ke arah atas nih, ke puncak nih ya. Banteng merah. Nih. Banteng merah. Emang penguasa bukit ya kan. Itu tinggal kalau DG-nya sendiri dia nggak notice, wah diseruduk langsung. Iya, hati-hati jangan pakai baju merah ya, bisa diseruduk. Nah, apalagi nih, untungnya mereka langsung narik diri, tapi sebenarnya masih potensi juga untuk diculik sih sebenarnya. Nah, tapi dari Red Bull sendiri dia cuma hanya bisa ngamanin satu posisi patahan dan kalau kita lihat di situ emang si Mr. Hong udah lihat si Rahmat. Dan untuk melakukan satu pick dia juga cukup sulit. Nah, makanya dia langsung coba naik dulu ke atas, cari angle yang cukup baik, baru dia bisa menginisiasi tim DG Eternal. Lu sadar gak? Akhirnya di sini Red Bull melakukan sedikit perubahan skema, di mana tadinya objektif utama mereka di mana EVOS selanjutnya, di situ ada kita. Nah, tapi kali ini berbeda. Setelah tadi ada momentum gitu-gitu ya kan. Nih sepertinya skema sedikit berubah nih. Sedikit berubah. Tinggal gimana nih Red Bull Rebellion ketika dia coba nyisir dari di pinggir dan udah habis semua pinggirannya baru. Iya, karena menurut gua nggak mungkin banget Red Bull Rebellion nggak tahu kalau EVOS punya mod house gitu. Jadi paling nggak Red Bull biasanya ada di daerah field ya kan. Nah, iya itu. Iya, atau paling nggak di atasnya di seberang pulaunya dan berpindah ke arah low breaking Bapak Evor. Yes, di sini Jay udah bakal langsung coba mantau seorang Maybe dan Maybe pun masih cukup baik respon glue wall-nya. Masih coba dipasang dulu, Jay udah bakal gulung-gulung medkit tapi dari sisi kanannya sudah coba membalaskan tembakannya satu demi satu peluru yang panas. Oke, harus tetap jaga badan juga karena memang di sini Jay akhirnya satu persatu pun glue wall sudah digunakan. Dan untuk momentum kali ini boleh gue bilang Lovre sebenarnya ada di posisi yang cukup krusial karena kalau seandainya tim nomor 5 ini coba catch up dengan dekat, itu bakal jadi bahaya untuk Lovre Kings itu sendiri, Pak. Nah, dan di sini Maybe gue lihat posisinya benar-benar fokus banget buat coba misahin tim Lovre King. Bener aja malah kepanis tapi regarnya di sana dan langsung coba dihabisi begitu saja oleh teman-teman dari Lovre Kings. Wah. Padahal sebenarnya memang niatannya dari Bigetron sendiri coba buat make sure dulu patahan aura. Ada orang apa enggak? Kalaupun memang enggak ada, mereka bakal langsung coba mutusin buat dapetin satu patahan. Tapi Maybe juga akan menjadi korban selanjutnya dari jahatnya Lovre Kings tanpa ampun, without no mercy. Dan kalau kita perhatikan juga sepertinya mereka akan beranjak dari sini ya. Iya, Jay memang nggak bisa ngasih lepas ya. Nggak mau. Nggak bisa, satu poin itu penting, Pak. Satu poin itu untuk di Master League penting. Jadi nggak bisa untuk dilepaskan begitu saja. Apalagi dia punya grup B, itu persaingannya ketat banget ya. Nah, udah kayak celana olahraga ketat. Aduh, jangan gitu. Iya, jadi emang merekanya juga harus kuat gitu. Harus kuat. Jangan sampai goyah gitu kan. Dan kita langsung berpindah lagi ke arah Aero Wolf Pro Team di mana Halcyon dan juga kawan-kawan dari pengawasannya aja ini udah bagus banget sih posisinya. Dan mereka juga cukup baik banget buat bisa ngelihat beberapa posisi yang mungkin memang tim-tim lain buat masuk ke Brasilia 7. Iya. Ini Seven House selalu menjadi tempat yang bisa gue bilang banyak kenangannya gitu. Waduh. Tapi kalau kita lihat Danger Zone, terus juga kita lihat area Brasilia, ini udah chance besar banget. Area Brasilia tuh bakal jadi zona berikutnya, masih bersinggungan juga. Dan Island of God menurut gua mempunyai tempat yang cukup strategis. Ya kan, kalau seandainya nanti zona Narika ke arah atas, ini advantage banget untuk Island of God untuk paling enggak dia holding position. Dan saat dia lagi holding position kayak gini, menurut gua it's Mr. Wager time. Mr. Wager time buat menghasilkan atau memproduksi glue wall ya. Karena kan Island of God juga tadi lumayan kepatil nih di rumah ayam ya kan, di atas fight sama EVOS. Ya kan, perang glue wall juga di lantai 2. Dia pastinya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama dong. Gitu, memang semua tim nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Karena masih ada kesalahan lain yang belum dicoba. Bisa juga ya. Tapi kalau kita perhatikan saat ini harusnya zona masih berada di Brasilia. Jadi Wah. Apakah kita bisa menjadi dukun? Karena kita bisa memprediksi zona ya kan. Cenayang gitu ya. Cenayang sedikit. Tapi ini bisa menjadi satu angin segar sebenarnya buat EVOS. Kenapa? Karena kalau perhatiin tadi di map nggak banyak hal-hal yang ini coy, nggak ada tim lain yang menjaga gitu. Nah, tapi kita lihat dulu di mana di sini
Venom sudah langsung dapetin hit ke arah Alcyon dan kita lihat sini standing round keempat. Di sini EVOS Esport yang tadinya disusul sama RRQ dibalap lagi, disalip lagi dengan 115 poin. Iya, bahkan tadi sempat DG di awal ronde tuh DG memuncaki puncak klasemen bersamaan dengan EVOS gitu. Nah, di bawahnya tapi DG mulai kegeser karena memang dari tadi RRQ Ades dapetin Buya juga. Terus juga tadi Boss Nightmare juga sempat dapetin momentum juga, posisi 2. Dan Aero Wolf seperti yang gue bilang lumayan lagi ngecun, tapi J harus segera ditolong karena kalau tidak ini bakal jadi krusial banget. Sang kapten harus tetap hidup ya Pak ya. Yes, tadi gue lihat tadi info knockdown-nya itu dari seorang Abax. Abax tajam banget ini ya. Oh iya Pak, itu Abax, masih muda ya udah tajam. Ya kan hati-hati loh pokoknya. Dan ini dia. Oke, kita beralih dulu ke arah Mod House di mana ada DG Esport bertemu dengan EVOS Esport. Alright, Kapten Sam 13 bakal coba langsung ini aja, langsung dikeker dengan satu baretanya oleh seorang Japra. Siap untuk melakukan jump shot. Mora dari belakang bakal coba recover dulu ke arah Abed juga. Masih coba regroup. Satu orang berhasil dapetin straight dengan WMP-nya ke arah Mora. Bakal coba langsung diajar. Keluarnya banyak banget. Bingung. Nyangkut Japranya. Nanti pada dapetin satu ditukerai oleh Abu. Japra bakal coba di-revive dulu. Bakal coba Ian sepertinya. Straight udah terlalu beremosi di sini. Masih ada straight dan juga 05. Dia harus cukup berbahaya. Bakal coba loncat sampai akhirnya DG pun harus diloncatkan mayatnya oleh teman-teman EVOS Esport. Wow. Again. Yes, mereka survive berempat dengan kerjasama yang baik, glual yang banyak, dan juga kita bisa lihat player of the match di ronde keempat tadi. Street 7 kill karena memang Street tadi mungkin yang krusial menurut gue lebih ke arah di rumah labirin Pak. Yang lawan Aero Wolf tadi ya. Benar. Street sendiri ngenolong temennya Abu ya kan sama 05. Wah. Dan juga ketemu sama yang ini juga yang di rumah beton. Betul. Ketemu sama Low Fracking. Betul. Street menjadi salah satu orang lagi. Bener, berarti 3 kali momentum berhasil didapatkan oleh Street. Gila, dan for information fun fact-nya adalah Street juga dulu ada di DG solo kok. Iya, ini mungkin Street. dendam ke Sumat juga nih. Waduh. Kayak satu mungkin gua itu bakalan menjadi orang yang lu sesalin dan lu lepas. Oke. Dalam banget isi pesannya. Iya, karena memang Street lagi-lagi membuktikan playnya yang luar biasa Pak. Yes, tapi kita berpindah dulu di mana udah ada DG Eternal bertemu dengan Red Bull Rebellion. Udah ada 2 spam grenade yang bakal langsung dilepaskan. Di sini bakal langsung coba jump shoot berdua dengan Abax. Tapi Abax berhasil langsung eliminasi pemain satu dari Red Bull Rebellion. Masih. Ternyata malah Abax harus terpanis begitu aja dari kejauhan karena memang ada satu tim lagi yaitu Kids dan teman-teman dari Low Fracking dan menyisakan Mr. Home aja. Oh my god, Red Bull Rebellion sangat-sangat tidak diuntungkan. Rugi banget. Rugi bandar. Dia tadi udah ketemu sama DG Eternal, udah coba buat dapetin momentumnya, tapi dari Rofre dengan dipatahan aura dia dapetin vision yang cukup enak banget. Oke, lagi-lagi Pac-Man dengan Pac-Man Things-nya berhasil menculik satu orang yaitu Piu. Harusnya Piu masih sempat ditolong atau kalau memang sudah tidak mungkin lebih baik di let go aja karena memang posisinya sekarang udah mulai cukup krusial Pak ya. Yes, bener banget karena di sini memang Lofre juga nggak perlu harus berbuat rotasi yang cukup banyak karena memang di sini advantage-nya mereka cuman hanya mereka aja yang menguasain, nggak ada gangguan sama sekali lain dan kita lihat posisinya dari minimap itu semuanya udah masuk ke zona selanjutnya. Dan memang zonanya memang banyak kompon ini gitu kan. Danger zone Pak. Danger zone nih buat tim-tim yang lagi di luar zona sih lumayan ngeri-ngeri sedep ya. Gue jadi ngeri Gue jadi ngeli loh ya. Iya. Gue jadi ngeri. Aduh. Tolong. Dan oke, kita lihat di sini zonanya udah berpihak ke arah tim 3 di mana yang gue tahu kayaknya tim 3 itu dari Boss Nightmare ya. Iya. Ini Boss Nightmare juga sebenarnya harus mempunyai awareness yang tetap terjaga, jangan sampai lepas ya Pak ya. Yes, jangan sampai lolos. Pokoknya di sini Mr. 05 udah bakal langsung coba nge-scope ke arah rumah putih Brasilia 7 di mana Mr. 05 pun juga udah megang M79 Pak. Wah. Mr. 05 pegang M79, 6 global di tangan dan sekarang dia pasang summoner drop. Wah, kau dapat lagi sih udah. Kalau dapat peluru pelontarnya lagi, apalagi kalau misalkan ada SPD lagi, kita harus ingat Sam 13 dengan Baretta dengan dengan SPD. Oh my god. Dan di sisi lain, oke. Kejadian lagi It's my boy Street. Mr. Street ya. Mantap. Lawan ke ini lagi ya, emote lagi ya. Iya, harus. Itu namanya meningkatkan konfidensial. Di sisi lain ada Legalot lagi berhasil ngepanis tim-tim yang memang sedikit lalai gitu ya. Yes.
Benar banget, dan Venom sini sudah berhasil mendapatkan seorang Halcyon di area lain dan udah sama menadap Abu dapetin lagi portalnya. Hati-hati, Danger. Ada Danger. Iya, ada Danger nih, berbahaya nih. Berbahaya nih. Dangernya bukan Danger dari atas tapi dari senjata. Iya, dia. Dan Aura juga harus mempunyai PR di mana dia harus masuk ke arah circle berikutnya di mana udah ada teman-teman dari Boss Nightmare dan juga Aero Wolf, Pak. Wah, ya ini ampun. Dari glowalnya aja O'Connor cuma megang 2. Ini kalau dari pergerakannya aja ini udah masuk ke Aura. Ini Aura juga bakal bisa notice juga. Gila, ini berani banget sih. Ini O'Connor berani banget maju begini selonong boy kayak gini, dan kita lihat Riza berhasil mencoba ngepanis satu orang Lord, di mana Lord sudah terkena down dari arah rumah Tayo di arah depan ya. Yes, bener banget, di mana Fear sudah bakal langsung coba ngejagain 4 pemain dari EVOS, tapi RRQ dari O'Connor udah masuk ke rumah Aura, di mana Aura sendiri nggak notice bahwa ada pergerakan atau step yang dibuat oleh RRQ. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mamang. Bakal coba langsung jab begitu aja, Jan sudah berhasil dapetin satu amek. Bakal coba lari dulu memastikan di mana aja posisi musuhnya. P udah berhasil menjadi orang berikutnya, menjadi korban dari kejamnya Halcyon. Ada pelontar yang coba dikeker. Nggak jadi. Coba dikeker dulu. Itu dia tembak ke atas. Hati-hati meleduk. Ini bagus banget, tarik kolor mundur keadaan. DT-nya jatuh begitu saja. Sudah ada O'Connor juga berusaha dapetin Jas. Bakalan pecah banget perangnya. Bakalan jadi hektik. Masih bisa dilemparkan lagi Gluola. Dipasang. 05 berhasil dapetin Riza. Tapi ada Anca. Dimana kalau kita perhatikan Hades juga berhasil mencoba masuk ke zona berikutnya. Yes, dan di sini Chanzu udah bakal langsung coba berlari masuk terobos ke arah tim Aura Esports, di mana masih ada Guns yang masih coba struggle untuk menahan posisi dari RRQ, tapi Chanzu udah langsung terkena knockdown. Udah Boss Nightmare Harper Bonus di posisi ke-6. Di sisi lain Legalot udah langsung terkena knockdown. Bisa ke seorang Pac-Man, akan terjadi Pac-Man save the chance. Dan akhirnya Aura Esports masih bisa untuk dieliminasi oleh Pac-Man seorang diri. Oh my god, Aura, not today Aura. Sayang sekali harus tumbang oleh teman-teman dari RRQ Hades. Sisi lain masih ada kuatnya Hero Wolf berasal dari grup B, masih survive masuk ke top 4, dan dia masih punya Jans dan juga Halcyon dengan sisa resource yang ada. Sementara EVOS Esports masih lengkap 4 orang. Terus dia punya resource banyak, terus dia punya zona terakhir, dan ini menurut gue tidak baik. Satu kurang lagi. 2 senjata M79. Oke, 2 senjata M79. Dimana kalau kita lihat juga sekarang ada Father dan juga teman-teman dari Low Breaking yang udah tervonis, kalengnya udah kebakar. Sekarang bakal coba dihajar dengan kejamnya SPD dari Jan. Tembak Fathernya udah jatuh. Nah, today Father, dan ada Abu juga yang berhasil coba catch up keadaan dari arah Kids, dan gua rasa Kids gak bisa menggulung momentum lagi karena memang sudah sangat sulit. Di lain Mr. 5 pun take advantage. Ada Alcyon juga, samping ada Pac-Man sama Legalot lagi-lagi. Bakalan bertemu 3 tim besar ini, bakal dapat melakukan fight. Gila, tunggal mungkin saja. 05 dengan pelontaran, loncat kacat berhasil dapatkan oleh Abu. Masih ada di atas Halcyon, coba manfaatkan kesempatan terlebih dahulu, dan masih ada frag grenade diamankan oleh 05. Udah tahu di atas ada Halcyon, coba tembakin lagi, bakal jatuh. Masih ada Pac-Man, bakal coba ditembakin lagi. Loncat dengan double barrel-nya, masih bisa. Pac-Man loncat sedikit lagi dari belakang Nesri. Ada itu ditunggang, dan juga sedikit lagi Halcyon bakal lempar granat. Astaga, pesta untuk Halcyon, karena ini adalah buaya untuk EVOS Esports. 2 kali EVOS Esports buaya di match kelima pada malam hari ini. Wah, gila, bener-bener si EVOS ya. Diam-diam menghanyutkan ketika dia coba dapetin satu M79 dari Mr. 05, dia turunin lagi supply, dia dapetin lagi M79 dari seorang Abu.